الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون كل نفس ذائقة الموت ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. Sadaqallahul Azim. Yang terhormat Bapak dan Ibu segenap para pejabat, kawan sejawat, karib kerabat, dan para tetangga, para pengurus badan takmir, para imam, salada abilal, lebi dan kasisi, para tokoh pendidik, tokoh agama dan tokoh masyarakat, keluarga besar KU dan serumpun. Insya Allah kita semua tidak ada yang terkecuali senantiasa diridhoi, dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukur alhamdulillah, malam hari ini kita diperkenankan Allah hadir dalam rangka doa Allah kenduri malam ke-7 atas wafatnya almarhumah anaknya Akmal Biana KU SKM LPH yang meninggalkan seorang suami dan seorang anak, kita 3 orang saudara yang semuanya mencintai beliau. Tapi begitulah, jika Allah mencintai hambanya, Allah akan menguji dan mencoba hamba yang dicintainya. Idza ahabballahu qauman ibtalahum. Jika Allah mencintai satu keluarga, maka ditimpakan musibah kepada keluarga yang dicintainya. Saya yakin percaya meninggalnya almarhumah Ibu Akmal Biana ini karena bentuk kecintaan Allah kepada bapaknya dan ibunya serta suami dan saudaranya. Kenapa begitu? Karena memang seperti itulah hukum Tuhan. Kalau kita mencintai orang yang kita cintai, pasti kita akan memberikan apa yang dia mau, apa yang dia suka. Tapi kalau Allah mencintai hambanya, justru Allah memberikan kepada hamba yang dicintainya apa yang tidak disukainya. Buat apa Ustaz seperti itu? Karena Allah ingin mendengar rintihannya. Allah ingin mendengar rintihan hatinya. Ketika kita kehilangan orang kita cinta, pasti kita merintih kepada Allah. Pasti kita akan menahan diri untuk sabar. Saat kita sabar dan merintih kepada Allah, disitulah Allah akan melimpahkan kepada kita rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang. Sehingganya pesan saya pada ayah, ibu, juga pesan saya pada saudara-saudaranya dan terutama pada suaminya, perbanyaklah mengucap inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ucapan ini jangan putus. Kenapa tidak boleh putus Ustaz? Karena Al-Quran menyatakan bahwa orang yang sabar itu adalah orang yang bila ditimpa musibah, dia mengucap istighfar kalimat inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Lalu Nabi menjelaskan kalimat ini bahwa barang siapa yang saat ditimpa musibah dia mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, lalu musibah itu sudah berlalu, sudah lama, 10 tahun lewat, lalu dia teringat lagi pada musibah 10 tahun yang lalu, kemudian dia mengucap lagi kalimat itu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, maka Rasulullah bilang akan diperbaharui Allah pahala seperti baru hari itu tidak ditimpa musibah. Subhanallah. Ustaz, berarti
berarti musibah satu kali pahalanya berulang-ulang. Betul. Kehilangan istri cuma sekali, tapi pahala kehilangan istri berulang-ulang kali. Setiap kali rindu sama istri kita tarik nafas ucap innalillahi wa inna ilaihi raji'un, datang lagi pahala seperti saat musibah pertama kali datang. Ketika kita rindu lagi sama istri, ucap lagi innalillahi wa inna ilaihi raji'un, diperbaharui lagi pahala. Sehingga itu Allah dalam Quran menerangkan dengan kalimat indah, innama yuwaffas sabirun ajrahum bighairi hisab. Kami akan balas sempurna orang-orang yang sabar menghadapi ujian kami dengan pahala tanpa batas. Kata bighairi hisab, tanpa batas, bisa bermakna dua. Pertama, pahalanya tidak terhitung jumlahnya, tak terbilang, tidak oleh kemia, tidak oleh sepelia, tidak oleh hitungannya. Atau yang kedua, pahala tanpa batas, karena pahala yang diberikan tidak pernah putus, tidak pernah berhenti, dia diberikan terus menerus dan berulang. Karena itu jamaah sekalian, sekali lagi, bukan cuma keluarga, siapapun di antara kita yang hadir ini, kalau satu saat musibah yang sama menimpa kita, jangan lupa lepaskan nafas pelan-pelan dengan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Jamaah sekalian dirahmati Allah, tentu bagi mereka yang ditinggalkan ada rasa sedih yang sangat dalam, rasa duka yang sangat berat. Tapi pesan saya, kalau kita sedih dan duka, menangislah, tumpahkan perasaan kita lewat air mata. Sebab tahu itu mahil moyomo puasa hatinya. Anggoro teh matahari kalau dia moyomo bohulu la telur helo, bisa jadi itu Bapak Ibu jadi terang batin luar biasa. Tinggal halal tumpahkan. Kalau tidak tahan, menangislah. Ibu-ibu, ini saya tidak menggurui ibu ya. Kalau ibu marah, dan marah itu sudah sampai ke lubuk hati yang paling dalam, jangan disimpan. Selamat datang Bapak Bupati Gorontalo Utara, Bapak Dr. Haji Indra Yasin SHMH, Ketua Kelas. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, saya lanjutkan. Jadi ibu-ibu, kalau perasaannya itu tidak tertahan, tumpahkan air mata. Jamali yatahula kelilong ilah, mortalama mau biong. Lebih baik menangis. Ibu-ibu kalau kecewa dan suami menangis. Sebab senjata seorang istri, seorang ibu itu air mata. Tipai tua itu bolu-bolu tuh hilali yo, pun malu odok lima tua yo ngomong malu boyo itu. Begitu juga sama anak-anak. Kalau anak-anak orang marah-marah, baru anak itu timbadenya menangislah. Sebab menurut ilmu jiwa, puncak perasaan manusia itu air mata. Kedua,
saya diam supaya tidak gagal paham. Alibu kita fokus konsen ya. Jadi dilayani dulu, diterima, kasih duduk supaya fokus pada ingat. Jemaah sekalian dirahmati Allah, puncak perasaan manusia itu adalah menangis. Coba lihat orang kalau gembira, puncak kegembiraannya menangis, namanya halu. Orang kalau marah, marah sekali, puncaknya menangis. Orang sedih, sedih sekali, menangis. Orang rindu, rindu sekali, menangis. Orang takut, takut sekali, menangis. Puncak perasaan langsung menangis. Makanya dalam hukum agama tidak ada larangan menangis. Tidak ada hukum haram untuk orang yang menangis pada saat musibah. Malah Nabi kehilangan putranya Ibrahim yang usianya baru 18 bulan. Air mata Nabi menetes sama bayinya sampai memerah mukanya, memerah matanya, air mata membekas di pipinya. Ada sahabat yang tanya, "Mahala ya Rasul, apa ini?" Beliau jawab, "Hadhihi rahmah." Air mata ini kasih sayang. Bahkan ada tahu gile di bawah rumah Allah itu ya Rasulullah. Apa beliau jawab? Al-qalbu yahzanu wal ainu tatma'u wal naqulu ma yasduru ta'ala. Hati sedih, mata menangis, tapi mulutku tetap diam. Jadi maksud agama kita adalah kalau mau menangis, menangislah. Kalau mau sedih, sedihlah. Tapi jangan mengucapkan kata-kata yang membuat Allah marah dan murka. Kata-kata apa itu Ustaz? Kata-kata ratapan. Bahasa Lohul Tawil mohilimuta. Bahasa agamanya niyaha. Kenapa niyaha dilarang? Karena berakibat fatal sama orang mati. Kenapa? Innal mayyita yu'adzabu fi qabrihi bima niha ahli. Si mayit akan disiksa di kuburnya karena diratapi oleh keluarganya. Jemaah sekalian dirahmati Allah. Selanjutnya saya berpesan kepada kita semua, jangan lupa bahwa almarhumah Ibu Nana ini tidak mati. Ustaz, orang sekubur dia sudah lewat media sosial sudah dinyatakan meninggal, seucapan bela sungkawa, innalillahi, ya benar. Tapi hakikinya matinya manusia itu hanya berpindah alam. Kalau benar dia mati, maka tidak akan ada peduli lagi doa ini, tidak perlu doa. Buat apa didoa orang mati? Cuma karena almarhumah ini tidak mati, dia masih hidup, makanya dia perlu didoa. Sehingga itu yang kita doa itu yang hidup. Apa yang hidup dari orang mati? Rohnya. Maka disebut dengan doa untuk roh. Karenanya disebut doa arwah. Arwah jamak dari roh. Roh cuma satu, arwah jamaknya banyak. Kalau begitu, hening cipta juga doa arwah. Betul, hening cipta juga doa arwah. Buktinya bunyi bacaan doa hening cipta kan sama dengan doa arwah. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah arwah para pahlawan kami, berikan mereka tempat mulia di sisimu, dan beri kami kekuatan melanjutkan perjuangannya. Amin. Doa arwah. Kalau begitu tak berhubungan juga doa arwah. Doa arwah. Rabbi fil waldaya juga doa arwah. Karena yang kita doa adalah rohnya. Cuma istilahnya yang berbeda. Karena itu nggak usah dipermasalahkan. Mau bikin doa arwahnya, nggak mau bikin, nggak usah masalah. Kalau mau suka makan, makan. Kalau nggak mau makan, begitu. Begitu. Ibu bapak saudara sekalian, yang berikutnya bapak dan ibu, bahwa almarhumah Ibu Nana ini jasadnya kembali ke asal. Di mana itu? Dikubur. Rohnya kembali ke asal. Di mana? Allah. Itu milik Allah dan dia kembali kepada Allah. Dan Allah menempatkan roh itu di satu tempat namanya alam kubur.
Kalau kubur tempatnya jasad, maka alam kubur tempatnya roh. Alam kubur biasa disebut juga dengan alam barzakh. Jemaah sekalian dirahmati Allah, kalau begitu almarhumah masih hidup, masih hidup. Dia melihat, dia merasa mendengar, cuma dia tidak bisa berinteraksi dengan kita lewat hubungan fisik. Tidak bisa, karena antara roh dengan fisik badan tidak bisa ketemu. Lalu bagaimana perasaan almarhumah di sana? Dia bisa merasakan senang bagaikan di taman surga, pun bisa merasakan susah bagaikan di liang neraka. Karena Nabi menggambarkan bahwa di alam kubur itu orang bagaikan di taman surga atau di liang neraka. Menurut Pak Ustaz, almarhumah Ibu Nana ini di taman surga atau di liang neraka? Menurut perasaan saya, perasaan nenek itu, perasaan saya sebagai Ustaz, almarhumah ini insya Allah alam kuburnya bagaikan taman surga. Amin. Emang kenapa Ustaz? Pertama, semua orang beriman dijamin masuk surga. Jadi semua yang duduk di sini masuk surga Ustaz, demi Allah semua masuk surga. Di mana dasarnya? Banyak ayatnya. Salah satunya saya mau baca, yang jarang dipakai orang, jarang dibaca orang. Surat Al-Kahfi ayat terakhir. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wa 'amilus sholihat kanat lahum jannatul firdausi nuzula khalidina fiha la yabghuna anha hiwala. Sesungguhnya orang-orang beriman, di samping mereka beriman, wa amilus sholihat, mereka berbuat baik. Sholihat itu kebaikan. Kanat lahum jannatul firdausi nuzula, balasan bagi mereka surga firdaus. Khalidina fiha, mereka tinggal di dalamnya selama-lamanya. La yabghuna anha hiwala, tidak akan pernah mereka keluar sekalipun daripadanya. Jadi orang beriman itu kalau masuk surga selamanya, tidak ada sementara. Dia bukan kos-kosan, tidak sementara. Kalau masuk surga itu abadi selamanya. Kalau ada yang masuk neraka itu cuma sementara, habis dosanya dicuci baru masuk surga. Kalau dia orang beriman. Sekarang pertanyaan Ustaz, apa semua orang beriman masuk surga? Semua, tidak ada yang terkecuali. Syarat iman Ustaz, syarat iman dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah. Kalau sudah mengucap kalimat itu sudah pasti masuk surga. Bagaimana kalau orangnya pemain judi, pemabok, pemerzina, walaupun mereka main judi, main perempuan, walaupun mereka memabukkan, lalu bagaimana dengan dosanya? Dosanya akan diampuni Allah, dosanya akan dihapuskan Allah. Lewat mana Ustaz? Satu, kalau dia sholat, sholatnya penghapus dosa. Dia puasa, puasanya penghapus dosa. Dia berhaji, hajinya penghapus dosa. Bagaimana kalau dia tidak puasa, tidak sholat, tidak berhaji? Musibah yang menimpa dia penghapus dosa. Dia sakit, dihapuskan dosanya. Dia menderita, susah, melarat, sengsara, banyak ujian cobaan, dihapus dosanya. Dia dicaci, dihina, diejek orang, diampuni dosanya. Bagaimana kalau tidak itu? Kalau dia menangisi dosanya, menyesali perbuatannya, air matanya menghapus dosa. Kata Nabi, tidak akan bisa disentuh api neraka orang yang pernah menangisi dosa-dosanya. Kalau begitu Ustaz, banyak cara Allah untuk menghapuskan dan mengampuni dosa hambanya. Tepat sekali. Andai pun sudah tidak ada lagi amalnya, permohonan ampun, tobat dan istighfarnya, sudah tidak ada lagi ibadahnya untuk bisa mengampunkan dosanya, doa-doa orang yang dia tinggalkan di dunia bisa mensyafaati dia. Masa Ustaz? Tailate wah. Tapi dia pernah mau ganggu tahu. Orang yang berduit banyak menyumbang masjid, musola, madrasah, pengajian. Anak yatim dia santuni, orang miskin dia santuni. Mau pihe hale walau tahu salah mula.
kemudian lalu mengilu patate boloilate ya sompat lotogati. Bisa jadi jamaah yang begitu banyak membludak karena mencintai dan dia cintai. Semua orang menangis, ya Allah, orang ini memang pemabuk, tapi orangnya senang sekali kami Pak, banyak membantu kami, mohon ya Allah, seperti dia mencintai kami. Cintailah ia yang berdoa katakan sudah lebih dari 40 orang, semuanya ahli ibadah, insya Allah bisa disyafaati oleh mereka. Ma min muslimin yamutu wa yaqumu alaihi arba'una rajulan wala musyrik billah wala musyrikuna bi syai'a illa syafa'ahumullah. Apabila ada seorang muslim meninggal lalu didoakan oleh 40 orang, di antara 40 orang tidak satu orang pun yang syirik kepada Allah, semua doa 40 orang bisa mensyafaati orang mati, illa syafa'ahumullah, diterima Allah semua dosa doa mereka. Luar biasa Bapak Ibu, itulah kasih sayang Allah. Ustaz, kalau misalnya yang berdoa apa dia cuma sedikit, masih ada satu lagi harapan. Apa itu? Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man jaa bis sayyiati fala yujza illa mislaha. Siapa yang menghadap Allah membawa satu kebaikan, dibayar Allah kebaikannya yang satu dengan 10 pahala. Tapi siapa yang membawa satu kejahatan, tidak akan dibalas kejahatannya kecuali satu kejahatan dengan satu dosa. Bayangkan, satu kebaikan 10, satu dosa, satu kejahatan, satu dosa. Berarti setiap kali satu dosa, satu kebaikan kita lakukan, ada 10 berbanding 1. Ustaz, bagaimana kalau orang ini banyak dosanya, tapi juga dia banyak berbuat kebaikan? Nah, di sini letaknya. Innal hasanati yuzhibna sayyiati. Sesungguhnya semua kebaikanmu akan menghapus semua dosa-dosa. Karena itu saya optimis almarhumah ini insya Allah tinggal di alam barzakh bagaikan menginap di taman surga. Amin. Yang kedua, hakul yakin saya almarhumah alam kuburnya bagaikan taman surga karena beliau berprofesi sebagai guru. Dosen itu kan guru. Guru itu kalau mengajar Bapak dan Ibu, saat berdiri di depan kelas berhadapan dengan murid, malaikat diturunkan Allah. Untuk apa? La tadau ajnihataha, membentangkan sayap mereka di atas kepala murid dan gurunya. Untuk apa? Malaikat itu diberi tugas untuk memohonkan ampunan atas dosa para guru dan muridnya. Subhanallah. Berarti tiap hari guru itu dimintakan ampun oleh para malaikat. Sama juga dengan para murid. Itu guru di mana Ustaz? Guru yang offline, guru yang berhadapan dengan muridnya. Bagaimana dengan guru online? Guru yang tidak berhadapan tapi mengajar lewat Zoom virtual, sama juga. Yang penting ada ilmunya. Bagaimana kalau Pak gurunya cuma berjalan di mall? Nah, itu yang tidak masuk. Jamaah sekalian dirahmati Allah. Berikutnya almarhumah, alhamdulillah, seorang istri yang meninggalkan suami. Ibu bapak sangat nikmat kalau istri duluan dari suaminya. Apa nikmatnya Ustaz? Masih ada suami yang meridhoinya. Wong timai tua yang mulailah telipai tua sila lama timai tua. Emang kenapa? Ada hadisnya itu. Man min ra'atin matat wa zawjuha anha radin ila dakhalatil jannah. Seorang istri yang meninggal dan diridhoi oleh suaminya, istrinya masuk surga karena ridho suaminya. Dan itu pesan sama suaminya, ridailah istrimu, senangkan hatimu, ikhlaskan jiwamu, terimalah dengan penuh keikhlasan musibah ini. Insya Allah istrinya masuk surga.
Yang keempat, almarhumah ini masih punya ayah dan bunda. Kalau orang meninggal dalam pelukan kasih sayang ayah bunda, itu mereka meninggal dalam keridhaan Allah. Watia yang kuahu agar walao mati mulo mau lagi, bawa mulo walao le mulo mau dula silala mati walagi. Ilamulah karena ridallahi biridul walidaini, keridhaan Allah tergantung pada keridhaan orang tua. Kalau orang tua cinta dan sayang, Allah cinta dan sayang. Tergantung hati orang tua. Seperti apa Allah dengan anaknya, tergantung hati ayah bundanya. Apalagi almarhumah ini bapak dan ibu, beliau adalah sebagai guru kesehatan. Ilmu kesehatan itu bapak dan ibu, ilmu yang menyelamatkan dan meringankan beban orang. Orang sakit tidak bisa sholat, tidak bisa silaturahmi, tidak bisa belajar, tidak bisa bekerja, terbaring. Begitu disembuhkan oleh petugas kesehatan, sudah bisa ibadah, sudah bisa silaturahmi, sudah bisa bekerja, sudah bisa belajar, sudah bisa mengajar. Meringankan beban orang itu tugas seorang perawat, petugas kesehatan, mantri, bidan, dokter. Karena itu mereka akan diringankan Allah saat menghadapi kesulitan dari mati dikubur sampai hari kiamat. Amin. Berikutnya jemaah sekalian, almarhumah ini alhamdulillah sangat dicintai oleh teman-teman semuanya. Kita lihat hari ini yang hadir bukan orang Helebula, bukan orang Franconero. Saya lihat ada yang dari Tapak, Pak Elvis Presley, Elvis Podulu, mantan camat Tapak. Saya lihat ada yang dari Limboto, ada Ibu Ati dan Tua, Ibu Bapak saudara sekalian. Kalau ini menjadi bukti bahwa almarhumah dicintai oleh kawan-kawan sejawatnya, kerabatnya, sahabatnya, itu pertanda orangnya berakhlak mulia. Tamu pihe halal itu oleh Nabi, umatku yang masuk surga paling dekat dengan aku adalah umatku yang berakhlak mulia. Di almarhumah Gunana ini jaga hal ini, makanya insya Allah lu ada mulai menjadi sahabat lu Rasulullah Rasulullah. Amin. Terlepas dari apa yang saya sampaikan semua, almarhumah ini manusia biasa, yang istilah orang bilang begini, tidak ada manusia luput dari dosa dan salah. Al-insanu mahalul khata'i wa nisyan. Manusia tempatnya salah dan lupa. Karena itu kita sepakati hari ini, semua kekurangan, kesalahan, kealfaan, kelalaian, kehilafan almarhumah Ibu Nana kita ikhlaskan untuk kita maafkan. Bapak Ibu ikhlas? Ada 5 orang tidak jawab. Andaikan Ibu Nana punya kehilafan, kesalahan, Bapak Ibu ikhlas memaafkan? Alhamdulillah. Jamaah sekalian, ini mutlak. Kenapa? Sebab dosa manusia kepada Allah bisa dihapus dengan sholat jenazah, bisa dihapus oleh puasa, sholat dan haji, bisa dihapus dengan istighfar dan taubat. Tapi kalau dosa manusia antar manusia tak bisa dihapus oleh haji sekalipun tiap tahun pergi haji, tak bisa dihapus oleh air mata tobat walaupun dia menangis berdarah. Dia harus dihapus dengan permohonan maaf. Dan almarhumah tidak bisa lagi melakukan itu, tapi kita bisa mengikhlaskannya tanpa dia minta. Karena itu pesan saya kepada Bapak Ibu, senantiasa ikhlas memaafkan orang. Jamaah, banyak orang-orang non muslim masuk Islam karena dimaafkan. Peristiwa penembakan di Selandia Baru itu 40 orang lebih yang mati ditembak oleh seorang teroris di dalam masjid selesai sholat Jumat. Ketika dia ditangkap dan dituntut, malah ada seorang bapak yang anaknya meninggal, padahal anak ini masih muda. Ketika dia diberi kesempatan bicara, apa dia bilang? Saya sudah memaafkan, Nak.
Karena yang kubenci bukan perbuatan, tapi setan yang menggodamu berbuat itu. Gara-gara bapak ini memaafkan si teroris, tiba-tiba orang yang menyaksikan berubah keyakinan, berminat memeluk Islam. Kenapa? Karena dia bawa-bawa menurut ajaran Islam kami tidak ada manfaatnya mendendam. Bahkan andai pun saya mau mati bunuh kau, tidak akan bisa menghidupkan kembali anakku yang sudah mati. Karena itu jamaah, kalau musuh saja dimaafkan, apalagi kalau itu sejawat kita, kerabat kita, sahabat kita, tetangga kita. Karena itu mari kita biasakan untuk saling maaf, memaafkan. Jamaah sekalian yang terakhir, karena kita dibatasi PPKM, saya ingin menceritakan sebuah kisah sebagai penutup dari ceramah ini. Kisah ini ditulis dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Ada seorang ahli ibadah 500 tahun. Cerita Rasulullah ini 500 tahun dia beribadah kepada Allah. Lalu Rasulullah menganulikan, bila tiba hari kiamat, semua manusia akan ditimbang amalnya, termasuk si ahli ibadah ini. Begitu si abid ahli ibadah ini akan ditimbang amalnya, maka Allah pesan pada malaikat, timbang amalnya, mana yang berat, mana yang ringan. Ditimbanglah amalnya dengan dosanya. Ternyata si abid ahli ibadah ini tidak memiliki dosa. Justru ibadahnya yang paling banyak karena dia ibadah 500 tahun. Maka Allah berfirman pada malaikat Ridwan, datang jemput hambaku si abid, masukkanlah ke dalam surgaku karena rahmatku. Si Ridwan datang, hai abid, aku diperintahkan Allah untuk menjemputmu masuk surga karena rahmat Allah. Si abid bertanya, aku masuk surga karena rahmat Allah? Ya. Bukan karena ibadahku 500 tahun? Tidak. Bukan karena ibadahmu, karena rahmat Allah kau masuk surga. Kata si abid, saya tidak mau masuk surga cuma karena rahmat Allah. Maksud Hasan, maksud saya, masukkan saya ke surga karena saya telah beribadah selama 500 tahun. Malaikat bilang, kami tidak bisa membantah perintah Pak. Sesuai juknis, Bapak masuk surga karena rahmat, bukan karena pahala Bapak. Kalau Bapak minta seperti itu, kami ajukan kembali permohonan. Ya Rabb, si abid hambamu tidak mau masuk surgamu hanya karena rahmatmu. Maunya dia apa? Dia mau dimasukkan ke surgamu karena ibadahnya 500 tahun. Allah jawab, sombong dia. Dia kira dia masuk surga karena ibadahnya. Timbang kembali ibadahnya. Ditimbanglah amalnya kembali untuk kedua kali. Allah bilang, jangan bandingkan dengan dosanya, bandingkan dengan nikmatku yang kuberikan padanya. Yang mana lebih besar dan berat, ibadahnya atau nikmatku? Ditimbanglah ibadahnya dibandingkan dengan matanya. Mata dulu, mata, baru mata. Begitu timbangan amal sebelah, timbangan mata di sebelah, terangkatlah ibadah 500 tahun. Ilo bibialo mato mabot, mata ditanggelo. Malaikat, mana yang lebih berat, nikmatku atau ibadahnya? Malaikat jawab, lebih berat nikmatmu pada sebiji matanya daripada ibadahnya 500 tahun. Kufur nikmat,
masukkan dia ke neraka. Nikmatku yang besar dia tukar dengan amalnya yang sedikit, masukkan ke neraka. Madede oleh maliki yang ayo kurang ajar ya, sombong lo amali ya, masuk neraka kau karena kau tidak mendapatkan rahmat Allah. Tiba di pintu neraka, si abid yang sudah 500 tahun ibadah berkata, wahai malaikat, andai dari sejak di dunia aku tahu bahwa aku masuk surga bukan karena ibadatku, tapi karena rahmat Allah, maka sejak di dunia aku beribadah, tidak lagi menghitung-hitung pahala, tak lagi mengharap-harap surga. Yang kuharapkan hanyalah rahmat dan ridha Allah. Sayang sekali aku tidak pernah diberitahu tentang itu. Tunggu dulu, kamu menyesal? Iya. Kalau begitu saya laporkan dulu, ya Allah, si abid ini menyesal karena tidak ada yang kasih tahu dia di dunia bahwa yang bikin masuk ke surga bukan amal ibadah dan pahalanya, tapi rahmatmu ya Allah. Maka dia menyesal telah mengharapkan pahala, bukan rahmatmu. Jawab Allah, karena di dunia dia sudah menuruti perintahku, dia tundukkan hawa nafsunya untuk aku, maka di situ pula aku akan mendengar rintihan dan keluhannya. Masukkanlah si abid ke dalam surgaku karena rahmatku. Karena itu jamaah, jangan pernah menepuk dada walau sudah bolak-balik pergi haji dan umrah. Jangan pernah mengangkat bahu dan busungkan dada walaupun tiap malam kita tahajud dan sholat duha di pagi harinya. Jangan pernah kita merasa bangga dan sombong walaupun sedekah kita jutaan dan bahkan miliaran, karena belum tentu amal kita bisa menyelamatkan kita. Nabi bersabda, la yanju ahadukum bi amali, belum tentu seseorang bisa selamat hanya dengan amalnya. Sahabat bertanya, wala anta ya Rasulullah, Bapak juga tidak selamat dengan amal Bapak? Na'am wala ana, betul kau, saya juga tidak selamat dengan amalku. Kalau begitu ya Rasul, apa yang menyelamatkan amal? Ulangi, apa yang menyelamatkan kita dari api neraka ya Rasul? Apa yang menyelamatkan kita sampai ke surga? Rasul mengangkat tangan menunjuk ke langit, illa ayyatagammadani Allahu birahmatin wa fadli, kecuali Allah memberiku rahmatnya dan keridhaannya, hanya itu yang bisa menyelamatkan aku. Karena itu jamaah, orang-orang tua kita, mereka yang tawaduk dalam amal dan ibadahnya, semua amalia-amalia mereka hanya dengan satu niat. Apa niatnya? Ilahi anta maksudi waridhaka matlubi, Tuhanku, hanya engkau maksud tujuan dan ibadahku, dan hanya ridha dan rahmatmu itu yang ku minta. Ya bo itu dulu mau tepat tujuh lo ibadah telo hati ya, mau rahmat lo ridha itu pilih lo hati ya. Mari jamaah sekalian, kita cari ridha Allah, kita cari rahmatnya. Lewat mana Ustaz? Lewat memperbanyak berbuat baik dengan tulus ikhlas karena Allah. Rahmat Allah dekat dengan orang berbuat baik, dan ridha Allah dekat dengan orang-orang ikhlas. Saya kira sekian dan demikian, kurang lebih dapat dimaafkan. Marilah kita akan baca doa bersama-sama. Kita niatkan pahala doa kita, amal kita, bacaan Quran kita, tahlil selawat kita. Semoga Allah terima dan dihadiahkan kepada arwah almarhumah Ibu Akmal Wiyanaka. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Allah, sampaikanlah selawat salam kami pada junjungan kami tercinta Muhammad Rasulullah SAW, dan kami mohon terimalah segala amal soleh dan ibadah kami yang terjadi,
sebab kami berkumpul di sini dengan kematian almarhum Ibu Nana, bacaan Al-Quran kami, tahlil, tahmid, tasbih, takbir, dan semua kebaikan amal soleh terjadi di malam hari ini. Berikan kami pahala yang berlipat ganda, dan kami niat pahala yang sama kami hadiahkan kepada arwah almarhum Ibu Nana. Ampuni dosanya, maafkan salahnya, terima amal soleh dan ibadahnya, lipat gandakan balasan pahalanya, beri dia rahmat dan ridhamu, masukkan dalam surgamu, jauhkan dari murka azabmu, hindarkan dari siksa nerakamu. Pada suami, anak, saudara, ayah, bunda dan keluarganya, berikan kesabaran, ketabahan menghadapi ujian cobaan, dan berikanlah musibah yang rahmat, barokah dan hidayah. Ya Allah, andaikan nanti kami memenuhi panggilan untuk menghadap kehalifahan-Mu, wafatkan kami dalam keadaan husnul khotimah, cabutlah roh kami dalam keadaan nafsu mutmainnah saat kami sedang melakukan amal soleh dan ibadah, mencari rahmat dan ridha-Mu. Ya Allah, ampuni dosa kami, seperti kami juga suka memaafkan orang bersalah pada kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wassalamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah apa yang disampaikan oleh Al-Mukarram Ustaz Bapak Haji Saiful Merdeka SAG menjadi bekal untuk kita dalam menghadapi dan menentikan giliran kita untuk menyusul saudara kita Akmal Yana KO SKM MPH. Dan Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, di hadapan Bapak Ibu oleh keluarga sudah disiapkan menu dan hidangan untuk santap malam kita bersama. Namun sebelumnya kepada keluarga dan panitia yang sudah ditunjuk untuk mempersilahkan kepada para tamu undangan yang ada, dan terutama pada Bapak dan Ibu bisa ya, disilakan kepada Ibu untuk memperunggah tampak telur tamelo, disilakan dulu. Dan kepada Bapak Saifuddin serta yang terhormat Bupati Gorontalo Utara serta undangan lainnya yang sudah disilakan menuju menu yang ada. Dan kepada Bapak Ibu hadirin undangan jamaah, disilakan menuju meja, disiapkan menu hidangan untuk kita semua di malam hari ini. Maka dulu mengutarakanlah tentunya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kami juga atas nama keluarga menyampaikan permohonan maaf